Kita sekarang, apalagi mahasiswa, itu anak-anak muda yang dapat banyak privilege, dapat banyak keuntungan sebenarnya. Apakah kita cuma mau sekedar hidup, sekedar belajar seperti biasa, atau kita mau menghentikan apa yang kita bisa bilang sebagai masalah terbesar abad ini ya? Hai, saya Ferham Teguh Kusuma dan pada sesi kali ini saya sebagai host dari Media Harga Event dalam podcast Ngobar. Ngobrol bareng bersama orang-orang penting yang berkepentingan di bidangnya. Dengan hadirnya COVID-19 di Indonesia telah mengubah cara belajar dalam dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi langsung mengenai COVID-19 dan dampaknya terhadap dunia pendidikan. Bersama Ketua BEM Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Renardi Larope Sutanto. Iya, halo. Dan juga Ketua BEM Fakultas Kedokteran Universitas Papua, Magdalena Telitebu. Halo. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam sesi diskusi yang dimana mengingat virus COVID-19 ini telah menyebar ke berbagai penjuru dunia, terutama di Indonesia. Dalam lingkungan kampus Universitas Indonesia dan Universitas Papua, bagaimana keadaannya untuk saat ini, Kak? Pada Kak Renardi selaku Ketua BEM Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, bagaimana situasi dan kondisi saat ini di sana? Oke, perkenalkan lagi, saya Renardi, Ketua BEM FKUI tahun ini. Kalau ditanya soal lingkungan sekitar kampus sekarang seperti apa, sebenarnya kita udah, bisa bilang kampusnya udah sepi ya sebenarnya. Dari sekitaran 3 atau 4 minggu yang lalu, sudah ada surat edaran dari dekan untuk menghentikan pembelajaran offline. Jadi kita semua sudah pindah ke pembelajaran jarak jauh. Cuma memang kalau di kedokteran, karena susah sebenarnya untuk pembelajaran jarak jauh, ada kemungkinan nanti ujian-ujian kita ditunda, tapi kuliahnya udah online semua. Di fakultas-fakultas lain, mereka minggu ini lagi ujian tengah semester, ujiannya juga online sebenarnya, jadi memang suatu hal yang baru dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau dari segi kemahasiswaannya, kegiatan-kegiatan bisa kita bilang beku sementara yang offline. Tidak bisa dilaksanakan, entah itu rapat kerja, entah itu team building, atau itu seminar, itu semua ditunda. Alternatifnya apa? Boleh tetap melaksanakan, tapi harus secara online, pakai Zoom seperti ini juga. Kemarin saya kebetulan BEM-nya lagi pakai Zoom juga. Seperti itu sih. Oke, selanjutnya dari Kak Teli nih, selaku Ketua BEM Fakultas Kedokteran Papua. Mengenai keadaan di sana, bagaimana nih Kak? Apakah juga cukup kondusif untuk saat ini? Kita di sini sama sih seperti yang tadi dijelaskan sama Kak Rey. Kita juga mengikuti himbauan dari pemerintah yang menyuruh kita untuk melakukan segala kegiatan akademik, baik dari staf maupun mahasiswa di rumah secara online gitu. Jadi kondisi kampus kami saat ini juga sepi, tidak ada aktivitas. Sama juga sih, kami juga merasa sulit kalau belajar secara online gitu, karena di sini untuk belajar seperti praktikum itu kan harus langsung ke tempatnya di kampus gitu. Jadi kalau kita secara online kayak gini susah gitu. Dan beberapa dosen kami juga di sini mereka tugasnya tuh di rumah sakit dan mereka juga gabung dalam satu tim untuk menangani COVID ini. Jadi kami sedikit susah untuk cari waktu untuk belajar sama dosen gitu. Itu sih kendalanya. Oh gitu ya Kak. Tapi kalau berbicara mengenai ketersediaan jaringan di sana dan platform untuk pembelajarannya, bagaimana nih Kak? Apakah ada terkendala mengenai hal tersebut? Kalau itu sih sedikit masalah sih. Tapi kembali ke kita masing-masing. Kalau kami masing-masing angkatan itu kita belajar sendiri. Jadi kita bikin fokus grup sendiri gitu untuk belajar mengisi waktu sekarang gitu. Oh, oke. Berarti emang metodenya kebanyakan menggunakan FGD gitu ya, Focus Group Discussion untuk antar sesama mahasiswa yang kemudian dibahas lebih mendalam dengan dosennya ketika kelas online itu berlangsung. Ya. Gitu. Jadi semua sama ya. Saya sendiri juga tinggal di Tangerang dan sebagai mahasiswa di kampus Universitas Raharja. Akan tetapi di kampus saya ini menerapkan sistem pembelajaran atau kelas online dengan menggunakan platform yang berbeda-beda. Sehingga membuat kami, para mahasiswa itu bingung, yang terkadang terlewatkan kelasnya karena tidak adanya sinkronisasi dari berbagai platform tersebut. Apalagi yang keterbatasan device maupun kuota. Ini juga suatu isu sebenarnya ya, karena
Kalau tadi sempat bahas tentang infrastruktur, kebetulan saya juga di Tangerang dan nggak tahu di rumah saya sebenarnya ya, internetnya juga suka jelek sebenarnya. Makanya ini jadi permasalahan juga sebenarnya. Apakah boleh sebenarnya orang-orang diluluskan dikasih ujian dengan situasi yang tidak fair seperti ini? Kalau ditanya soal keseragaman, di tempat saya sendiri beda-beda ya. Ada dosen yang suka pakai WhatsApp call, ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Google Meet, macam-macam. Tapi memang rata-rata Zoom sih, atau enggak Microsoft Teams. Biasanya dipakai mahasiswa kalau mau rapat sendiri, rapat mandiri, karena kan gratis kan. Kalau Zoom itu bayar sebenarnya buat lebih dari 40 menit. Ini tentu jadi permasalahan juga sih, apalagi di awal-awal. Kalau sekarang sih saya rasa orang nggak begitu terkendala sih. Oke, kalau dari Kak Teli, bagaimana pendapatnya mengenai kesulitan dalam peralihan metode kelas offline menjadi online? Kalau kami sini sama sih. Kami menggunakan aplikasi Zoom juga untuk belajar, tapi tergantung dari masing-masing dosen juga yang mengajar gitu. Kami juga terkendala di sini tuh dari waktu dosennya, karena sebagian besar dosen-dosen kami itu mereka bertugas di rumah sakit gitu, jadi harus benar-benar cari waktu yang pas gitu. Dan juga kendalanya di jaringan. Kadang di sini ada yang pakai wifi, tapi wifi-nya kadang lemot kayak begitu. Sih. Berarti lebih terkendala terhadap ketersediaan waktu antara dosen dengan mahasiswa itu sendiri ya, dan jaringan internetnya yang tidak stabil untuk di daerah Indonesia bagian timur. Kemudian kita beralih ke beberapa pertanyaan yang lebih serius mengenai sudut pandang sebagai mahasiswa. Sebagai ketua BEM dari Fakultas Kedokteran di masing-masing kampusnya, kepada Kak Ray dan Kak Teli, menurut kalian bagaimana cara menyikapi hal ini mengenai COVID-19 atau biasa disebut juga sebagai virus corona terhadap penanganannya dari pemerintah pusat di Indonesia? Seperti yang kita ketahui sebelumnya, pada bulan Februari 2020 yang lalu, pemerintah Indonesia berfokus terhadap kestabilan perekonomian pariwisata atas dampak dari pandemi ini, yaitu dengan memberikan diskon tiket pesawat untuk pariwisata lokal yang ada di Indonesia. Kepada Kak Ray, untuk memberikan sudut pandangnya, bagaimana nih menurut Kakak? Sebenarnya ini sempat sering banget dibahas. Tapi sejujurnya kalau dibilang apakah cuma Indonesia, saya rasa enggak sih. Karena gimana ya, di dunia kayaknya cuma Korea Selatan, Taiwan, Singapura sebenarnya yang bagus ya. Yang lain tuh juga sama jeleknya, Amerika, Inggris, bahkan negara-negara maju pun. Cuma bukan berarti karena yang lain juga jelek, kita juga bisa tidak menyalahkan ya sebenarnya. Dari awal banget, saya rasa pemerintah melakukan komunikasi publik yang kurang baik. Banyak sekali kata-kata yang akhirnya diralat lagi, akhirnya sampai ganti-ganti jubir segala, itu kan menunjukkan ketidaksiapan juga. Tapi akhirnya saya rasa ketimbang kita saling menyalahkan sebenarnya, lebih baik kita saling membantu. Kalau misalnya ada yang bisa dikritik, ya sampaikan kritik itu dengan baik-baik, layangkan surat misalnya kepada stakeholder terkait, supaya kesannya kita bukan cuman provokator lah, seperti itu. Karena kalau bicara soal provokator, yang sangat saya sayangkan sebenarnya di Indonesia ini, di tengah musibah pun banyak sekali buzzer. Mungkin teman-teman kalau main di Twitter, main di media sosial yang kerjanya nyalahin aja satu sama lain. Pihak A nyalain B nyalain A, bahkan ketika ada orang yang netral, dia memuji salah satu tindakan tokoh politik tertentu, tiba-tiba orang itu disalahkan. Saya rasa itu sangat disayangkan sih. Seperti itu. Sekarang paling yang bakal kita perlu kawal sebenarnya apakah, ini baru hari ini juga sebenarnya beritanya, apakah kita akan jadi melakukan lockdown, dan bila iya sebenarnya lockdown-nya itu seperti apa. Karena kalau nggak salah saya pernah baca tulisan dari seorang ahli hukum, sebenarnya di Indonesia itu belum ada peraturan yang membahas apa itu lockdown secara spesifik. Punya padanan-padanan kata lain, tapi sebenarnya beda. Jadi kita harus kawal benar-benar sih sebagai mahasiswa, itu yang saya rasa perlu. Oke, baik Kak. Berarti lebih ke landasan hukum ya tentang lockdown-nya itu sendiri yang dimana harus kita kawal sebagai mahasiswa. Kemudian dari Kak Teli, bagaimana sudut pandangnya dalam menyikapi hal tersebut hingga saat ini telah menyebar sampai ke Indonesia bagian timur? Menurut saya menyikapi hal ini sih dari pandangan kita sebagai mahasiswa ya,
kita sebagai manusia tuh harusnya lebih peka ya dengan apa yang terjadi tidak hanya di lingkungan sekitar kita, tapi sesuatu yang terjadi di negara-negara lain, negara-negara yang dekat negara kita ataupun yang jauh. Kita jangan tidak peduli, tapi kita harus peduli. Misalkan masalah COVID ini, masalah COVID yang sedang booming di Wuhan pada waktu itu, seharusnya pada saat kita yang sudah modern saat ini, kita harusnya lebih banyak mencari tahu informasi tentang COVID ini. Kita tidak boleh hanya sekedar dengar saja habis itu biarkan, tapi kita harus lebih peka dengan hal tersebut. Nah, ini juga perlu tidak hanya dari diri kita sendiri ya, tapi dari pemerintah juga yang seharusnya dari awal mendengar berita itu harus lebih peduli untuk melindungi masyarakatnya, karena kan pemerintah ini kan punya wewenang tertinggi di negaranya gitu. Dia yang punya hak untuk memberikan wewenang, jadi dia harus lebih peduli untuk masyarakatnya. Oh gitu ya Kak. Saya juga sangat setuju dengan Kak Teli karena emang sudah seharusnya pemerintah itu melindungi masyarakatnya. Beralih pada kebijakan pemerintah mengenai lockdown yang sebelumnya telah disinggung oleh Kak Rey. Nah, itu kan belum ada landasan hukumnya yang pasti untuk penanganan hal-hal seperti ini. Yang dimana juga menyangkut seluruh elemen masyarakat dan perekonomian Indonesia. Menurut Kak Rey, kebijakan-kebijakan apa yang seharusnya segera diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyebaran dari virus ini? Oke, kalau dari saya ini karena kita ngobrol asik aja ya. Saya mungkin nggak banyak bawa datanya, tapi dari bacaan yang saya ingat juga. Tentu yang paling pertama soal lockdown tadi ya. Ada sebenarnya hukum yang mengatur mengenai masalah ini, kalau nggak salah namanya Undang-Undang tentang Wabah 2011 kalau nggak salah. Saya lupa, nanti dicek lagi aja. Katakan bahwa kalau misalnya terjadi karantina wilayah, itu pemerintah perlu dan wajib sebenarnya hukumnya untuk memberi makan lah istilahnya bagi orang-orang, khususnya orang-orang miskin. Ya. Jadi pasti pemerintah akan rugi, pasti ekonomi akan porak-poranda. Tapi kalau nggak salah beberapa hari lalu ada presiden dari Ghana di Afrika, dia bilang gini, kita tahu sebenarnya cara untuk membangkitkan ekonomi, tapi kita nggak tahu cara membangkitkan orang mati. Jadi ya, karena kalau misalnya kita tidak lockdown pun dan kita biarkan COVID menyebar kemana-mana, ya pada akhirnya juga mau nggak mau akan lockdown seperti di Italia dan ekonominya makin hancur lagi. Jadi ya tinggal kita mau milih aja, mau milih bersakit-sakitnya belakangan apa sekarang. Kalau pandangan saya sih seperti itu. Dan ini juga sebenarnya yang disarankan oleh beberapa guru besar di Fakultas Kedokteran UI sebenarnya. Dan juga beberapa dokter-dokter yang tergabung dalam berbagai organisasi profesi. Yang saya baca beberapa daerah sekarang melaksanakan semacam karantina sendiri. Kalau nggak salah di Papua ya, kalau nggak salah, tapi bukan Papua Barat. Saya belum baca melarang. Tapi yang saya dengar-dengar juga, mungkin nanti Teli bisa konfirmasi juga, ada elemen-elemen massa di Papua yang juga sebenarnya pengen banget untuk kita mulai menutup wilayah, setidaknya menutup bandara ya, karena ditakutkan akan semakin menyebar. Saya mendukung sih sebenarnya seperti itu. Ini tentu di luar APD, di luar tindakan-tindakan kayak memproduksi masker lebih banyak, itu saya rasa juga wajib untuk kita tekan sih ke pemerintah. Ya, saya sangat setuju untuk menerapkan salah satu kebijakan yang menekankan produktivitas terhadap APD, masker, dan kebutuhan kesehatan lainnya yang saat ini mulai menipis keberadaannya di Indonesia. Dan juga mengurangi ekspor ke luar negeri karena di dalam negeri pun juga emang sedang membutuhkannya gitu. Untuk selanjutnya dari Kak Teli, dalam menyikapi hal tersebut bagaimana Kak? Dan juga sempat ditanyakan oleh Kak Rey untuk mengkonfirmasi mengenai kebijakan lockdown secara mandiri terhadap suatu wilayah di Indonesia bagian timur, lebih tepatnya di daerah Papua. Iya, kalau untuk lockdown sih, saya setuju dengan lockdown ya, seperti tadi yang sudah Kak Rey jelaskan, karena lockdown ini sangat penting kalau pemerintah lakukan. Tapi kalau pemerintah tidak lakukan ya, sama saja pemerintah tuh tidak tegas untuk memberhentikan penyebaran virus COVID ini. Gitu. Jadi di Papua sendiri, ini kan ada Papua dan Papua Barat. Kalau di Papua Barat sendiri sih sudah ada surat edarannya untuk penutupan bandara dan juga di pelabuhan. Jadi sudah ditutup aksesnya untuk bandara dan pelabuhan gitu, supaya tidak ada lagi masyarakat yang masuk atau keluar dari Papua. Karena kemarin itu di sini tuh sudah ada 2 kasus yang positif itu didapatkan dari
masyarakat yang mudik dari luar kota Sorong yang masuk ke dalam kota Sorong gitu. Jadi karena sudah ada terdapat 2 yang positif, jadi dari pemerintah mengeluarkan kebijakan itu untuk penutupan akses wilayah gitu. Tapi Kak, berbicara tentang 2 kasus positif corona di daerah Papua, bagaimana respon masyarakat sekitar dalam menyikapinya? Apakah di sana terjadi panik buying ketika mendengar hal tersebut? Karena yang saya tahu di beberapa daerah pusat seperti Jabodetabek, terjadi panik buying ketika mendengar pertama kali virus corona masuk ke Indonesia yang diumumkan oleh Presiden Jokowi secara langsung beberapa waktu yang lalu. Ya, kalau di sini pada saat dikeluarkan pernyataan tadi yang dinyatakan sudah ada 2 pasien yang positif itu, kami di sini ya ada beberapa yang panik karena sudah ada virusnya sampai ke sini begitu. Tapi ada juga masyarakat yang mereka tetap tenang, tetap melakukan pencegahan seperti biasa. Nah, untuk perekonomiannya di sini masih dibilang stabil ya, tapi yang mahal itu tuh seperti masker yang digunakan untuk pencegahan alkohol kayak gitu. Berarti supply di sana masih mencukupi ya Kak Teli. Kita beralih pertanyaan berikutnya sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran. Apakah ada gerakan khusus yang dapat membantu pemerintah Indonesia dalam menangani hal ini? Mungkin salah satu contohnya seperti menjadi sukarelawan petugas kesehatan, buka donasi untuk pembelian APD, alat kesehatan lainnya, atau ada gerakan positif lainnya yang dapat dilakukan oleh mahasiswa? Kalau dari saya sebenarnya peran mahasiswa banyak sekali ya. Tapi saya coba rangkum jadi sebenarnya tiga bagian. Pertama, kita mengkaji, mengkritisi, memberikan usul bagi pemerintah, bagi stakeholder mengenai apa yang menurut kita lebih baik. Ini sebenarnya sedang kami coba galakan di UI, bikin aliansi nasional dengan beberapa BEM Fakultas lain ataupun BEM FK UGM juga termasuk, supaya kita bisa mengkaji suatu kebijakan yang kita berikan. Tapi ini sebenarnya juga bisa dilakukan oleh organisasi mahasiswa atau bahkan non-mahasiswa di tempat-tempat lain, bahkan di daerah sekalipun. Beberapa waktu lalu saya ikut rapat sebenarnya dengan suatu NGO, dan ini sebenarnya NGO ini sedang membuka kesempatan bagi seluruh organisasi mahasiswa untuk cobalah kita memberikan, kita mengkaji kebijakan yang ada ke pemerintah daerah, terus kita sampaikan mungkin ke wali kotanya, ke gubernurnya. Jadi suara kita bisa didengar gitu, karena bagaimana juga kan mahasiswa ini pasti dianggapnya netral kan sama berbagai pihak. Saya rasa itu yang pertama sebenarnya. Yang kedua, kita bisa melakukan gerakan-gerakan offline. Gerakan offline ini seperti apa? Menjadi relawan untuk membagi-bagikan APD, alat pelindung diri, atau membagi-bagikan makanan bagi tenaga kesehatan. Karena sejujurnya ini penting sekali. Kita nggak usah bicara tentang di daerah deh dulu. Bahkan di pusat kota Jakarta pun, di Rumah Sakit Cipto yang katanya rumah sakit pusat rujukannya dah, pokoknya orang-orang paling sakit di Indonesia masuk sana, itu tuh dokter-dokternya kadang-kadang pakai jas hujan untuk menangani pasien. Kalau di situ aja udah pakai peralatan tidak layak, bagaimana dengan di daerah-daerah lain? Makanya sebenarnya yang bisa kita lakukan juga ya, coba untuk mengirimkan masker, mengirimkan baju hazmat segala macam itu, mengikuti donasi atau kita datengin ke mereka supaya bisa meringankan lah bebannya. Karena ya itu tadi seperti yang saya sudah bilang, dan mereka akan sangat-sangat membutuhkan. Udah banyak kok relawan-relawan yang buka hal-hal seperti itu. Dan ketiga sebenarnya buat teman-teman yang pengen di rumah aja, saya sangat apresiasi media RGA ini pengen bikin podcast, bikin edukasi-edukasi juga sebenarnya, karena ya kita bukan milenial, generasi Z ini sebenarnya paling fasih dalam teknologi kan. Kita bisa tuh mencari-cari informasi, membagi-bagikan informasi kepada masyarakat supaya orang-orang tuh nggak kena hoax, nggak kena kabar-kabar palsu. Seperti itu sih sebenarnya. Dari saya sendiri sebenarnya lagi membuat suatu organisasi anti hoax itu. Nanti di @lawanhoaxcovid ada di berbagai media sosial. Semoga kita bisa saling mengabarkan si hoax-hoax seperti itu. Karena kalau teman-teman lihat mungkin di media sosial beberapa waktu lalu ada ibu-ibu yang pakai baju APD lengkap untuk belanja daging. Itu kan sebenarnya apa ya, tidak dibutuhkan gitu loh. Itu ibaratnya kita lagi perang, terus ada
karena ada anak kecil yang takut-takut gitu, tiba-tiba ada tentara asing yang datang, dia beli senjata. Padahal kan sebenarnya dia nggak perlu pakai senjata. Biarlah tentara beneran yang pakai senjata. Seperti itu sih. Kalau dia mau pakai alat pelindung, ya pakai masker lah misalnya. Nggak usah masker surgery, nggak usah masker medis, masker yang biasa aja itu pun sebenarnya udah cukup buat warga awam sebenarnya. Saya rasa begitu sih. Nah iya, benar banget tuh Kak. Beberapa hari yang lalu sempat viral video singkat sepasang suami istri yang belanja di suatu supermarket di daerah Jakarta. Iya. Memang sungguh sangat mengecewakan sekali, yang dimana tenaga medis saat ini sangat-sangat membutuhkannya dikarenakan kekurangannya APD dalam hal menangani kasus ini. Kalau dari Kak Teli, apakah ada suatu gerakan positif dari mahasiswa di sana? Kalau kami di sini sih mahasiswa, kalau kami di sini mahasiswa sih masalah yang sekarang itu kan maskernya kurang, hand sanitizer-nya juga kurang. Jadi di sini ada beberapa mahasiswa kami di Papua yang berusaha untuk membuat hand sanitizer sendiri gitu untuk digunakan atau dibagikan ke masyarakat. Kalau untuk donasi kami tidak melakukannya kalau dari kampus saya karena kami terkendala di itu akses yang internetnya yang kurang dan juga di sini sudah ada stakeholder lain atau mahasiswa lain yang sudah melakukan donasi. Jadi kami hanya ikut membantu lewat situ saja kayak gitu. Kalau peran lain menurut saya dari mahasiswa itu mengikuti himbauan yang pemerintah sarankan sekarang, yaitu misalkan stay di rumah atau stay home di rumah, tidak usah keluar rumah. Itu bisa kita lakukan dan saya rasa itu bagus ya. Dan juga kita juga bisa melakukan pencegahan-pencegahan yang sudah disarankan oleh pemerintah. Nah, di situ kita juga bisa menjadi role model untuk keluarga kita, orang-orang di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama seperti kita lakukan kayak gitu. Dan juga menurut saya kita mahasiswa harus melihat masalah COVID ini sebagai masalah yang serius. Jangan hanya sekedar tahu saja lalu angin lalu gitu. Maksudnya hanya sekedar melihat saja tapi tidak melakukannya. Kita harus bisa aktif mencari tahu lebih banyak kan kita juga berperan dalam berbagi informasi ke orang-orang di sekitar kita. Misalkan kita update nih informasi tentang COVID terbaru. Kita update, setelah kita dapat informasinya, kita juga harus share ke orang-orang di sekitar kita gitu supaya kita bisa sama-sama tahu juga. Seperti itu. Setuju sih Kak. Untuk selalu update dan mengedukasi informasi yang terpercaya, bisa dikatakan valid kepada masyarakat sekitar mengenai kasus ini, agar tidak semakin tersebarnya hoax sehingga membuat keresahan pada masyarakat. Berbicara mengenai informasi hoax, yang saya tahu nih dari Kak Ray memiliki gerakan yang bernama Lawan Hoax COVID di Instagram. Nah, boleh ceritakan sedikit nih bagaimana gerakan tersebut dapat tercetuskan? Sebenarnya ini gerakannya dari ide seorang teman sebenarnya. Dia bilang bahwa oke, kita mahasiswa mungkin banyak terpapar sama info-info tentang COVID di Instagram, di website WHO segala macam. Tapi sejatinya ada suatu tempat yang hoax itu istilahnya tumbuh subur sebenarnya, yaitu di grup WhatsApp, Facebook misalnya kan, seperti di meme-meme yang ada kan. Jadinya yang kita putuskan buat adalah coba kita kumpulin hoax itu, terus kita ubah dari yang bahasanya sulit, bahasanya medis, mungkin dari situs-situs WHO, kita ubah jadi kayak jarkoman WhatsApp gitu sebenarnya. Terus kita share ke orang-orang. Jadi diharapkan itu bisa jadi pesan berantai yang ngena gitu bagi populasi-populasi orang yang memakai media sosial itu. Kalau dibilang hoax itu masih ada, sebenarnya masih ada banget ya. Beberapa waktu lalu ada yang bilang bawang merah itu bisa menyembuhkan COVID. Ada yang bilang virus ini airborne, bisa terbang. Macam-macam. Saya rasa seperti tadi mengulangin kata-katanya Teli, kita sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa kedokteran kan ya, harusnya bisa jadi orang yang tahu lah, orang yang paling tahu mungkin tentang mana kabar yang benar, mana kabar yang tidak. Jangan cuma asal angin lalu aja sih, menurut saya seperti itu. Oke,
Kalau dari Kak Teli nih, bagaimana menyikapi informasi hoax tersebut? Ya, namanya juga hoax ya, berarti berita yang tidak benar ya, pasti berita yang dibuat-buat untuk menghebohkan, buat orang lain tuh panik gitu. Jadi kita tidak hanya sebagai mahasiswa, tapi juga sebagai orang awam tuh juga harus bisa pandai-pandai memilih mana berita yang masuk akal gitu istilahnya, berita yang bisa kita terima gitu. Jangan kita hanya baca, virus ini dia bisa menyebar lewat misalkan yang di meme-meme tuh bisa lewat handphone yang diproduksi oleh Cina, itu kan tidak benar kan, itu harus kita lebih pintar untuk memilah berita-berita seperti itu. Dan juga saya rasa kita harus mengambil berita-berita dari sumber-sumber yang terpercaya seperti dari Kemenkes atau dari WHO atau UNICEF yang terus mengupdate tentang informasi tentang COVID ini secara sesuai dengan penelitian-penelitian begitu. Jangan kita ambil berita-berita dari yang dari sumber-sumber yang tidak jelas seperti itu. Oh iya Kak, saya memiliki sebuah opini yang bahwasannya jika kita melakukan penekanan informasi negatif mengenai virus tersebut seperti jumlah kematian, daerah penyebarannya, dan hal lainnya yang bertujuan dapat mengurangi penyebaran virus itu sehingga tidak terjadi kepanikan terhadap masyarakat. Apakah hal tersebut dapat dikatakan benar? Dan jika iya, apakah bisa diterapkan di Indonesia? Aduh, kalau saya sih kayaknya saya beda pendapat. Kalau menurut saya info yang jujur itu penting. Kita lihat kalau di Korea Selatan itu tiap pagi ada menterinya yang bikin pidato jam 10 atau jam berapa gitu saya lupa. Terus dia kasih tahu faktanya secara pasti. Dan itu bikin orang jadi tenang justru kalau menurut saya. Karena pada akhirnya tuh orang manusia in general ya, di mana-mana sebenarnya butuhnya apa? Kepastian kan dalam berbagai hal butuh. Kalau misalnya dari awal nih kelihatan, oh ini pemerintah kayaknya nutup-nutupin, ini pemerintah nih kayaknya nggak becus. Itu akhirnya itu yang membuat panik menurut saya. Ada baiknya kita dari awal kasih kepastian, kasih hal yang jelas gitu. Dan nanti rakyatnya tuh percaya sama pemerintahnya, nanti dia akan mengerjakan sebenarnya apa yang akan pemerintah katakan. Kalau dari pandangan saya sih begitu, tapi jujur ini memang isu yang orang suka beda pendapat ya. Tapi kalau saya sih begitu sih. Oke, kalau dari Kak Teli gimana nih Kak? Kalau saya juga setuju ya, kalau kita memberitakan satu kasus itu harus real dengan apa yang terjadi di lapangan. Jangan di lapangan terjadi hal lain, terus kita memberitakan hal yang lain yang tidak sesuai dengan terjadi di lapangan gitu. Karena hal seperti itu yang membuat kita masyarakat jadi beda-beda persepsi. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Jadi perlu bukti yang jelas dari lapangan gitu untuk memberitakan suatu laporan. Ada nggak sih Kak langkah terbaik yang dapat dilakukan untuk saat ini mencegah tertularnya virus COVID-19 yang belum kita ketahui? Yang biasa kita tahu kan selain dari mencuci tangan dan menjaga imunitas tubuh, mungkin ada nggak sih yang lainnya? Kalau dibilang belum tahu, saya rasa orang-orang udah pada tahu ya cuci tangan, terus makan makanan bergizi, bangun imunitas. Cuman kadang-kadang mungkin orang udah tahu tapi nggak menjalankan gitu. Istilahnya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau soal virusnya, seberapa bedanya? Sebenarnya dia kan namanya COVID. Ini adalah satu istilahnya jenis dari kelompok yang lebih besar namanya virus corona ya. Contoh-contoh virus corona ada SARS, ada MERS. Terus kalau misalnya flu babi, flu ayam itu golongannya lain. Nah, kebetulan banget yang COVID-19 ini dia tuh agak unik dalam artian ketimbang MERS atau SARS, dia itu angka kematiannya cukup sedikit sebenarnya. Cuman sampai sekarang 3,5%. Kalau kita bandingkan SARS 2002-2003 itu membunuh sampai 20-an. MERS yang waktu itu flu unta itu membunuhnya 60%. Nah, kalau COVID ini tidak. Akan tetapi, mungkin gara-gara dibilangnya sedikit itu, orang nggak sadar bahwa dia itu kemampuan untuk bereplikasinya sangat-sangat tinggi. Dia bukan kita ngomong, terus nanti ada partikelnya jalan-jalan ke udara, bukan. Tapi dia lewat droplet liur gitu ya, yang bakal bisa kalau kita bersin misalnya, terus nanti itu bisa tahan sampai berapa jam gitu. Dan itu kalau dipegang, terus pegang muka tanpa cuci tangan, nanti itu bisa kena. Nah, dia ini persebarannya tinggi sekali.
Ada penelitian yang bilang bahwa dia bisa menyebar dari satu orang ke 2 atau 3 orang. Bandingkan sama beberapa virus-virus sebelumnya yang mungkin cuma ke 1,5 orang atau ke 1 orang lainnya. Nah, ini mungkin yang tidak disadari, ditambah dengan fakta bahwa kita udah di zaman modern sekali sebenarnya ya, dimana sekarang kita kalau mau kemana-mana tinggal pakai Traveloka, terus beli tiket gampang, itu menyebarnya luar biasa. Nah, meskipun cuma kematiannya 3,5%, kalau misalnya yang kena ratusan juta orang kan gimana kan? Ya, total orang juga banyak. Menurut saya yang penting stick to the guidelines saja sih, cuci tangan segala macam. Tapi kalau ada satu hal yang unik, yang baru dan mungkin nggak pernah dibahas itu tentang pemakaian masker sebenarnya. Banyak orang yang takut sebenarnya nggak pakai masker, banyak orang yang percaya oh nggak usah pakai masker. Sejujurnya sebenarnya penelitiannya kayak gimana sih? Penelitiannya adalah masker itu pasti akan memberikan bantuan kepada orang supaya tidak terkena. Tapi apakah orang itu butuh atau enggak pakai masker? Karena kalau bisa dia jarang ketemu pasien, ya buat apa? Lebih baik dia pakai misalnya masker kain misalnya. Itu lebih baik kalau mau keluar-keluar. Jadi buat teman-teman yang mau keluar mungkin ada baiknya ya tetap pakai pelindung, tapi pelindungnya ya sekedar masker kain aja sebenarnya udah cukup buat mereka. Tapi mau tahu yang lebih baik lagi ya tetap di rumah aja sebenarnya. Itu sih fakta yang cukup baru. Berarti langkah terbaiknya adalah social distancing ya. Setuju. Untuk memutus rantai penyebaran virusnya. Dari Kak Teli, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Kalau dari saya sih, tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Kak Ray mengenai virusnya seperti apa yang terupdate sekarang itu. Yang menurut saya sih pencegahan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah itu tetap dilakukan dan juga menjaga imunitas, cuci tangan, menjaga jarak dengan orang yang lain, satu orang dengan orang yang lain, menggunakan masker. Menggunakan masker ini perlu dilihat ya, siapa yang perlu menggunakan masker, apakah orang yang sehat atau orang yang sakit. Nah, kebanyakan itu yang menggunakan masker itu orang-orang yang merasa dirinya sehat, dia melindungi dirinya dengan masker, tapi orang yang sakit tidak menggunakannya, itu yang salah. Jadi yang perlu menggunakan masker adalah orang-orang yang sakit. Supaya apa? Supaya yang tadi sudah dijelaskan, supaya penularan virusnya tuh tidak menyebar. Karena kan virus ini dia bisa menyebar lewat droplet atau bilo-bilo yang keluar dari mulut orang sakit, kayak gitu. Balik lagi pada topik sebelumnya nih Kak, mengenai APD. Beberapa waktu yang lalu juga sempat viral mengenai pengganti alternatif APD yang menggunakan jas hujan sekali pakai, yang biasa kita sebut ponco. Nah, kira-kira hal tersebut sebenarnya sudah memenuhi standar operasional kesehatan nggak sih Kak? Iya, kalau bicara mengenai APD saat ini bisa dilihat ya, banyak sekali APD yang kurang di masing-masing wilayah. Di Papua juga mengalami kekurangan APD. Ada dosen saya yang dia bertugas di di bagian lab. Dia diminta untuk memeriksa pasien yang dicurigai COVID, tapi APD-nya kurang, tidak ada APD. Jadi mau tidak mau ya ini menjadi salah satu yang berisiko gitu, harus diambil atau tidak. Tapi yang perlu ditingkatkan yaitu APD-nya. Untuk APD-nya ini saya rasa kalau dari pemerintah sudah melakukan kebijakan ya. Tadi kalau dilihat informasi terbaru itu, pemerintah sudah menyuplai masker, alkohol maupun APD yang lain ke masing-masing wilayah yang membutuhkan di semua provinsi seperti itu. Jadi menurut saya ini satu tindakan yang baik gitu. Semoga kedepannya bisa mendukung. Oke. Dari Kare gimana nih Kak untuk alternatif APD selain dari ponco? Karena kita kan ngelihatnya terlalu bikin orang ketawa, tapi itu emang sebuah alternatif yang cukup memungkinkan menggantikan APD yang seharusnya. Ini kalau dari Kare gimana nih Kak? Sebenarnya kalau saya sih ada pepatah kan yang bilang tidak ada rotan akar pun jadi ya. Ya mau nggak mau daripada nggak ada APD sama sekali ya coba pakai ponco. Meskipun sebenarnya ya itu berbahaya ya. Apalagi kalau misalnya itu dipakai oleh orang yang kayak dosennya Teli tadi yang dia bakal kontak langsung sama orang yang pasien COVID. Kalau mungkin cuma ponco itu dipakai sama dokter
dokter di rumah sakit juga, tapi dia nggak ketemu pasien COVID, mungkin sebenarnya nggak begitu beresiko. Tapi kalau misalnya dia yang ketemu face to face gimana gitu, itu yang berbahaya. Kalau soal alternatif APD yang bisa mahasiswa buat ya sebenarnya ada namanya face shield. Jadi itu kayak bando atau kayak semacam bando, terus depannya itu dikasih mika, kertas plastik mika. Itu sebenarnya juga sangat dibutuhkan dan itu bisa untuk mahasiswa buat sih sebenarnya dan dikasih ke pihak-pihak rumah sakit. Bicara soal APD saya jadi penasaran tadi ceritanya Teli, dosen kalian akhirnya jadi periksa atau enggak? Enggak ya? Tidak, dia tolak ya, karena APD-nya kurang, Oh tidak iya. mau ambil risiko gitu. Iya sih itu bagus sih. Memang dalam Sumpah Dokter juga menjaga diri sendiri juga penting sebenarnya. Iya, karena kalau dokter yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri, yang dimana akhirnya mengakibatkan pengurangan lah istilahnya dari kapasitas dokternya yang tadinya sekitar 1.000 hingga menjadi ratusan, itu kan akan jadi mempersulit Indonesia itu sendiri ya. Tapi perlu nggak sih kita membutuhkan relawan-relawan dari berbagai dunia, misalkan negara-negara yang sudah berhasil menangani virus COVID-19 ini. Dari Kare? Relawan ini maksudnya dokter dari luar negeri gitu ya atau perawat dari luar negeri ya? Iya, seperti itu. Menurut saya ya kalau misalnya nanti semisal kita lockdown terus nanti kasusnya separah di Italia atau lebih parah di Italia, mungkin aja kita akan panggil. Karena di Italia udah datang dokter dari Cina, perawat dari Cina. Kemudian bahkan mahasiswa kedokterannya itu yang tingkat-tingkat akhir diluluskan lebih awal supaya jadi dokter. Jadi gimana ya? Balik lagi ke falsafah tadi tidak ada rotan akar pun jadi ya. Maksudnya daripada nggak ada sama sekali kan. Karena mereka bahkan mahasiswa-mahasiswa yang istilahnya kan belum tahu banyak hal ya, udah diterjunkan sebenarnya. Ya nanti bahaya di saya dan Teli mungkin ya. Kita berdoa tentu nggak sampai segitunya ya kan, masih ada koas juga, masih ada maksudnya dokter-dokter kita ya sampai sekarang masih banyak juga. Semoga bisa dikerahkan dulu. Kita nggak perlu pakai relawan-relawan tambahan lagi supaya ya nanti nggak banyak korban lah istilahnya. Oke. Dari Kateli nih, gimana sudut pandangnya mengenai relawan? Perlukah kita membuka sebuah peluang untuk relawan-relawan dari luar negeri untuk bisa membantu Indonesia tercinta? Kalau menurut saya sama sih seperti yang tadi sudah Kare bilang, kalau kita semakin parah kasusnya ya pasti kita butuh ya relawan dokter-dokter dari luar. Tapi kalau sekarang menurut saya sih kita bisa menanganinya dulu. Itu kembali lagi dari pemerintah. Kalau pemerintah mau tegas dalam tindakannya, tidak hanya lihat dari segi ekonomi saja, tapi lihat dari segi kesehatan juga, ya pasti bisa mendukung dokter-dokter ataupun petugas kesehatan kita untuk bisa memberantas COVID ini. Tapi kalau ya hanya dibiarkan seperti ini, ya pasti kedepannya akan semakin banyak kasus-kasus di Indonesia dan kita tidak mau butuh relawan dari luar seperti itu. Oke. Jadi kita balik lagi pada situasi dan kondisi ya. Dimana kalau misalnya emang semakin parah dan bisa separah dengan negara Italia yang saat ini sedang berjibaku mengatasi virus corona atau COVID-19 ini, seharusnya emang membuka sebuah peluang kerjasama ya antar negara untuk memberikan relawan. Oke. Nah kalau untuk yang terakhir nih Kak, misalkan COVID-19 ini berhenti dalam penyebarannya di Indonesia. Hal apa yang akan pertama kali Kakak lakukan? Kalau dari saya sih mungkin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada petugas kesehatan yang sebagai garda terdepan ya menangani kasus ini, dan juga lebih banyak untuk memberitahukan informasi ini ke orang-orang sekitar supaya lebih mawas diri, lebih menjaga diri sendiri, lebih menjaga imunitas, lebih peduli dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar gitu. Jadi lebih meningkatkan tingkat kepeduliannya seperti itu. Ya, saya setuju sama Teli ya. Pertama tentunya kita apresiasi dulu para garda terdepan
Kedua, mungkin yang bisa kita lakukan mengingatkan pemerintah, juga mengingatkan masyarakat. Ini beruntung pandeminya sebenarnya penyakitnya angka mortalitasnya nggak terlalu tinggi. Gimana kalau misalnya ke depannya ada pandemi serupa, tapi mortalitasnya tinggi? Wah, tentu akan jauh lebih kacau kan situasi dari sekarang. Terus kedua, soal menjaga imunitas, menjaga kesehatan. Itu sebenarnya yang diajarkan oleh Kementerian Kesehatan, bahkan dari kita SD kan makan 4 sehat 5 sempurna segala macam. Tapi akhirnya pas gara-gara ada COVID ini kayaknya baru kita mulai memperhatikan apa yang kita makan, memperhatikan cuci tangan. Maksudnya ya saya nggak mau hipokrit juga. Dulu kadang-kadang saya juga nggak cuci tangan misalnya habis ngapa-ngapain, habis dari lab misalnya. Tapi setelah ini makin tersadar. Saya harap sih gerakan masyarakat sehat ini tidak terhenti meski COVID udah kelar gitu. Intinya gitu. Ya, kita akan bersyukur lah ya kepada Tuhan. Kita mungkin yang sebelumnya cuma bisa ketemu lewat Zoom meeting seperti ini, kita bisa makan-makan lagi. Seperti itu sih. Oke. Jadi ada berbagai macam hal positif ya yang dapat kita ambil hikmahnya dari pandemi COVID-19 ini. Oke. Mungkin itu aja sih yang bisa kita diskusikan. Ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa kedokteran atau mahasiswa di seluruh Indonesia yang mendengarkan podcast ini nantinya, dari Kak Reynardi sebagai Ketua BEM Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, ada nggak sih yang ingin disampaikan? Saya pengen sampaikan sebenarnya kata-kata bijak yang saya ingat. Ada seorang penulis lah, yang nulis itu loh Tenggelamnya Kapal Van der Weyck. Dia dulu ketua MUI juga, saya lupa namanya. Oh, Buya Hamka. Dia bilang gini, kalian kalau cuman kerja sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Kalau kita hidup cuma sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Lantas apa yang membuat kita menjadi seorang manusia? Kita sekarang, apalagi mahasiswa, itu anak-anak muda yang dapat banyak privilege, dapat banyak keuntungan sebenarnya. Apakah kita cuma mau sekedar hidup, sekedar belajar seperti biasa, atau kita mau berperan aktif sebenarnya dalam menghentikan menghentikan apa yang kita bisa bilang sebagai masalah terbesar abad ini ya. Sekedar dengan tidak nongkrong-nongkrong lagi, karena saya dengar-dengar masih banyak sebenarnya anak-anak muda yang masih nongkrong, masih kemana-mana. Sekedar dengan merepost informasi-informasi yang akurat, memberitahu ke orang-orang lain, sekedar dengan mendonasikan uang jajan kita, atau kita jadi relawan, membagikan APD, membuat APD sendiri mungkin, atau segala macam itu, kita udah ya berbuat amal baik lah buat bangsa ini, buat kemanusiaan itu sendiri. Dan ini satu-satunya kesempatan pertama kita sebagai pelajar yang lahir mungkin kelahiran 90-an, kelahiran 2000-an, untuk benar-benar berbuat sesuatu yang besar bagi dunia kita. Saya rasa begitu sih. Pesan dari saya untuk teman-teman kesehatan, ya baik di kedokteran maupun yang sekolah kesehatan di fakultas yang lain, pesan saya itu kita harus punya kesadaran untuk diri sendiri. Kita sebagai mahasiswa itu ya sebagai role model, sebagai agen perubahan gitu. Jadi kita gunakan kunci itu untuk membantu pemerintah dalam menangani COVID ini, penyebaran COVID ini. Kalau kita hanya ya sekedar bersenang-senang untuk sekarang ini ya, pasti penyebaran COVID ini juga tidak bisa dihentikan. Itu kembali kuncinya ke diri kita masing-masing. Jadi kita mengajak keluarga kita, orang-orang di sekitar kita untuk melakukan hal yang sudah sesuai dengan apa yang dihimbaukan. Mungkin seperti itu. Keren. Sangat insightful sekali ya, dan semoga diskusi singkat kita kali ini bermanfaat bagi para pendengar dimanapun kamu berada. Tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi walaupun virus ini sudah tiada nantinya. Mungkin itu aja yang dapat kita diskusikan. Sampai bertemu di podcast-podcast selanjutnya. See you!